Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudiani. Saya berasal dari kelas Gizi 1D. Hari ini saya akan membahas tentang materi bahan makanan penukar. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin memberitahukan bahwa bayi dan balita merupakan kelompok masyarakat yang peka dengan masalah kurangnya gizi. Angka kurang gizi pada balita di Indonesia tahun 2005 yaitu 8,8% gizi buruk dan 19,2% gizi kurang. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, karena tidak tersedianya makanan yang cukup. Yang kedua, penyakit infeksi. Yang ketiga, perilaku perawatan anak. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan. Yang kelima, perilaku anak yang sulit makan. Yang keenam, kurang pengetahuan tentang gizi. Selain itu, menurut hasil pengkajian, ibu balita tidak memberikan makanan penukar jika balita tidak mau makan makanan jenis tertentu. Sebagian besar orang tua menggantikan dengan makanan jajanan yang tidak bergizi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi bahan makanan penukar. Apa itu bahan makanan penukar? Bahan makanan penukar adalah bahan makanan yang mempunyai jumlah zat gizi yang setara atau ekuivalen dengan energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Yang pertama, kandungan zat gizi per porsi nasi kurang lebih seberat 100 gram, yang setara dengan 3/4 gelas adalah 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Satu porsi nasi ini bisa digantikan dengan 2 buah kentang berukuran sedang. Contoh yang kedua adalah kandungan zat gizi 1 porsi tempe atau sebanyak 2 potong sedang atau 50 gram adalah 80 kalori, 6 gram protein, 3 gram lemak, dan 8 gram karbohidrat. Bisa digantikan dengan kacang tanah sebanyak 2 sendok makan atau 20 gram. Bagaimana kita bisa tahu bahan makanan penukar dan takarannya? Di sini saya akan menampilkan tabelnya. Namun saya hanya menampilkan beberapa saja dan teman-teman bisa searching di Google yang lebih lengkapnya. Yang pertama, bahan makanan penukar sumber karbohidrat. 1 porsi nasi dapat kita tukar dengan setengah gelas bihun, 4 buah besar biskuit, 3 buah sedang jagung segar, 1,5 potong singkong, dan 2 gelas mie basah. Yang kedua, bahan makanan penukar sumber protein nabati. 1 porsi tempe atau 2 potong sedang dapat diganti dengan 2,5 sendok makan kacang hijau, 2,5 sendok makan kacang kedelai, 1,5 sendok makan kacang mete, dan 2 potong sedang tahu. Yang ketiga, bahan makanan penukar sumber protein hewani. Yang pertama bersumber dari lauk pauk. Kandungan zat gizi 1 porsi terdiri dari 1 potong sedang ikan segar seberat 40 gram. Bisa digantikan dengan 1 potong sedang daging sapi, 1 potong sedang daging ayam, 1 potong sedang hati sapi, 1 potong kecil ikan asin, dan 1 butir telur ayam. Selanjutnya yang bersumber dari pangan lain. 1 porsi ikan segar dapat digantikan dengan 1 gelas susu sapi, setengah gelas susu kerbau, 3/4 gelas susu kambing, dan 3 sendok makan tepung sari kedelai. Yang keempat adalah bahan makanan penukar sumber lemak. Yang pertama golongan A, yaitu golongan rendah lemak. Yang termasuk ke dalam golongan ini contohnya 1 ekor kecil cumi-cumi, 1 potong sedang ikan segar, 1/3 gelas teri nasi, dan 2,5 butir telur. Yang kedua adalah golongan B, lemak sedang. Bahan penukar yang termasuk ke dalam golongan ini adalah 10 biji sedang bakso, 1 potong sedang daging sapi, 1 buah sedang hati ayam, 1 butir telur ayam, dan 1 potong besar usus sapi. Yang ketiga adalah golongan C, merupakan golongan tinggi lemak. Bahan makanan penukar yang termasuk ke dalam golongan ini adalah contohnya 1 potong sedang bebek, 3 ekor belut,
setengah potong sosis, 4 butir kuning telur ayam. Yang kelima adalah bahan makanan penukar sumber sayuran. Yang pertama golongan A. Golongan ini memiliki kandungan kalori yang sangat rendah. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah gambas, ketimun, selada, jamur kuping, labu air, lobak, tomat sayur, selada air, daun bawang, oyong, dan lain-lain. Yang kedua adalah golongan B, yaitu kandungan zat gizi per porsi atau 100 gram yaitu 25 kalori, 5 gram karbohidrat, dan 1 gram protein. Bahan makanan yang termasuk ke dalam ini adalah bayam, kapri muda, brokoli, kembang kol, kemangi, kangkung, bit, kol, buncis, dan terong. Yang ketiga adalah golongan C. Kandungan zat gizi per porsi 100 gram adalah 50 kalori, 10 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Sayuran yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu bayam merah, daun katuk, daun melinjo, mangkokan, kacang kapri, daun talas, nangka muda, kluwih, daun pepaya, dan daun singkong. Yang keenam adalah bahan makanan penukar sumber buah-buahan. Kandungan zat gizi per porsi buah setara dengan 1 buah pisang Ambon ukuran sedang. Dapat digantikan dengan setengah buah besar alpukat, 1 buah kecil apel merah, 2 buah sedang jambu air, 2 biji besar durian, dan 1 potong jeruk bali. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu bahan makanan penukar dan contohnya. Teman-teman tidak harus memakan makanan pokok, lauk, sayur, buah yang itu-itu saja, karena kita bisa memvariasikannya setiap hari. Namun, harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, sehingga kita tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan sumber protein, karbohidrat, dan lemak. Itulah pembahasan materi bahan makanan penukar dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.